Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eko Santoso dari Lokal Ekonomi Syariah 2D NIM 2023950. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Idealisme, Realisme, Rasionalisme, dan Kritisme sebuah aliran filsafat modern. Dalam materi saya akan menjelaskan semua aliran filsafat ilmu yang ada, pemikiran atau gagasan yang dicetuskan oleh para filsuf. Dalam perkembangannya bisa berubah menjadi suatu aliran pemikiran yang atau paham yang punya pengikut diri sendiri. Dengan mengetahui aliran dan pengikutnya, maka akan mudah bagi kita untuk mendapatkan pemikiran filsafat yang ada. Beberapa aliran-aliran dalam filsafat ilmu yang akan kita jelaskan lebih lanjut adalah idealisme, realisme, rasionalisme, dan kritisme sebuah aliran filsafat modern. Baik, materi yang pertama kita akan membahas tentang idealisme. Idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad. Sebagai sebuah filsafat, idealisme kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendidikan pada abad ke-20 dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, secara tidak langsung, gagasan-gagasan idealisme masih saja merembes ke dalam pemikiran pendidikan barat. Sebelum menjadi sebuah aliran filsafat yang berkembang di abad ke-19 Masehi, sebenarnya gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu. Secara historis, idealisme telah diformasi dengan jelas dan diintrodusir oleh Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dengan gagasan-gagasan dan pemikiran filosofis tersebut, akhirnya Plato dijuluki dengan bapak idealisme. Pemikiran idealisme ini selalu identik dengan Plato. Plato lah yang sering dihubungkan dengan filsafat idealisme. Pandangan seperti ini muncul mengingat bahwa pada dasarnya Plato merupakan bapak filsafat idealisme atau pencetus filsafat idealisme. Menurut Plato, hakikat segala sesuatu tidak terletak pada yang bersifat materi atau bendawi, tetapi sesuatu yang ada di balik materi itu, yakni ide bersifat kekal, material dan tidak berubah. Walaupun materi hancur, ide tidak ikut musnah. Dalam mencari kebenaran, Plato berpendapat bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan dalam dunia nyata, sebab dunia nyata ternyata tidak permanen dan selalu mengalami perubahan. Artinya bahwa dunia materi bukanlah dunia yang sebenarnya, tapi hal ini merupakan analogi atau ilusi semata yang dihasilkan oleh panca indera. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang realisme. Realisme adalah filsafat barat yang berpengaruh pada akhir abad ke-19 dengan memasuki abad ke-20. Realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian yang sesungguh-sungguhnya. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realis berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Bagi kelompok realis, alam itu dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengannya. Kelompok realis berusaha untuk melakukan hal ini bukan untuk menafsirkannya menurut keinginan atau kepercayaan yang belum dicoba kebenarannya. Baik, selanjutnya jenis-jenis realisme. Jenis realisme adalah salah satu istilah yang meliputi bermacam-macam aliran filsafat yang mempunyai dasar-dasar yang sama. Sedikitnya ada 3 aliran dalam realisme modern. Pertama, kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Sebagai contoh, materialisme mekanik adalah realisme, tetapi juga materialisme
Kedua, kecenderungan terhadap idealisme. Dasar ekstensi mungkin dianggap sebagai akal atau jiwa yang merupakan keseluruhan organik. Dan selanjutnya yang ketiga, terdapat kelompok realis yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis. Jiwa dan materi hanya merupakan dua dari beberapa jenis lainnya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga kita akan membahas rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pengetahuan abad ke-12 sampai abad ke-15. Pada zaman ini hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi, rasio, atau untuk menemukan kebenaran. Ternyata penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. Melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Selanjutnya kita membahas tentang kritisme. Ini yang terakhir materi kita. Baik, kritisme, dalam kritisme ini kehadiran aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang dari tujuan semula. Pada satu sisi, landasan aliran rasionalisme yang bertolak dari rasio, dan di lain sisi empirisme yang lebih mendasarkan pada pengalaman seolah sudah sempurna. Padahal kedua tawaran tersebut bukan jawaban yang tepat. Tokoh yang paling menolak kedua pandangan di atas adalah Immanuel Kant, abad 1724 sampai 1804 Masehi. Baik, itulah dari materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.